Dan saudara, untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan kebijakan tarif dagang yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, sudah bergabung dengan kami Ibu Telisa Aulia Valianti selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan Pak Beni Sutrisno, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Selamat malam Pak Beni dan juga Ibu Telisa, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Selamat Ya, malam. selamat malam semuanya. Ya Pak Beni, ini kalau bisa dikatakan apa sebenarnya dampak ataupun efek langsung yang terasa oleh para eksportir terkait dengan kebijakan resiprokal ini? Ya, nanti akhirnya yang menentukan adalah pembeli di Amerika. Kalau kita ini kan masih belum final ya. Artinya pemerintah Indonesia akan lakukan negosiasi bersama-sama negara ASEAN. Tapi kalau misalnya ini final, tentu akan ada efek terhadap volume pesanan dari Amerika kepada kita. Kalau dari negara yang lain yang lebih kompetitif tarifnya. Tapi selama ini yang saya lihat Indonesia lebih kompetitif dibandingkan pesaing kita yang utama adalah Vietnam sama China. Nah, dengan Thailand pun kita lebih kompetitif. Nah, saya kira kita nggak usah terburu-buru dan pemerintah sudah akan lakukan kirim misi dagangnya untuk lakukan negosiasi dengan USTR dengan harapan bisa memberikan satu penurunan tarif yang Oke, ada saat ini. itu kan hal lain, tapi jika bisa dilihat dalam jangka pendek, jika memang ini tetap menjadi kebijakan yang ada 32%, dampak pendeknya kepada para eksportir seperti apa? Dampak pendeknya adalah pengurangan volume ekspor kita ke Amerika. Itu singkatnya begitu. Nah, pada akhirnya memang sudah waktunya kita mulai, kan Amerika itu kalau nggak salah menurut Pak Menko dalam sisi perdagangan dunia hanya 17%, jadi 83% di luar Amerika. Nah, jadi itu udah waktunya kita juga harus melangkah di luar Amerika secara serius. Oke, Bu Telisa, Pak Prabowo menyatakan optimistis Indonesia punya kekuatan, jadi jangan takut. Sebenarnya kekuatan apa sih yang dimiliki oleh Indonesia sehingga mungkin bisa menjadi daya tawar bagi Indonesia? Ya, Indonesia kan memiliki pasar yang besar ya, karena kan sebetulnya Amerika juga menyasar Indonesia sebagai pasar ekspor, terutama kalau kita lihat adalah untuk produk teknologi. Contoh kecil saja kan seperti Apple, iPhone itu kan termasuk Indonesia adalah pasar yang besar ya. Makanya kemarin Indonesia kan bernegosiasi bahwa Apple harus berinvestasi di Indonesia karena penjualannya saja sudah puluhan triliun gitu di Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, jadi kan sebetulnya untuk produk-produk teknologi Amerika sangat mengandalkan pasar negara-negara berkembang yang besar. Mungkin itu salah satu posisi tawar pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi saya lihat menyimak perbincangan Pak Presiden adalah bahwa kita harus aktif dalam mencari pasar selain Amerika. Jadi selain dari posisi tawar kita sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi, sebagai besar juga di Asia dan ASEAN seperti itu. Nah, kita juga punya posisi tawar adalah dalam hal bahwa ya kita juga harus inovatif dalam mencari pasar yang lain gitu ya, Ya. non tradisional market itu yang harus dituju gitu kan. Nah, tapi itu yang salah satu ini dan kemudian yang ketiga juga mungkin Indonesia memiliki sumber kekayaan alam seperti logam tanah jarang, Ya. kemudian juga nikel yang dianggap itu cukup strategis di dunia untuk energi baru terbarukan. Mungkin itu tiga hal ya yang dianggap bahwa kita tuh masih punya posisi tawar, namun Indonesia kan tetap tidak memilih retaliasi. Jadi bukan berarti karena punya posisi tawar terus akan melakukan posisi retaliasi, tapi setidaknya untuk memberikan optimisme bahwa kita jangan takut untuk terpuruk, tapi kita harus bangkit lah melawan ya dalam tanda Ya. kutip, tapi melawan dengan smart yaitu dengan Ya. strategi negosiasi tadi yang disampaikan. Oke, Pak Beni, kalau Indonesia banyak mengekspor dari elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, furniture, kira-kira pasar baru mana nih yang bisa dijadikan langkah alternatif sebagai pengganti pasar Amerika Serikat? Saya kira kita belum pernah serius menggarap benua Afrika ya, di mana benua Afrika juga penduduknya kalau nggak salah sekitar 2 miliar orang di sana, dan mereka masih secara ekonomi masih menengah bawah lah, masih potensi tumbuhnya masih besar. Ya memang itu aspek keuangan, aspek perbankannya memang harus dijembatani.
Nah, ini yang kita kurang serius karena memang pasar-pasar itu dimanfaatkan oleh trader saja Hmm. dari mana, dari Timur Tengah itu melakukan trading terhadap Afrika. Hmm. Sementara kita sebagai negara yang punya manufacturing, kita belum serius menghadap ke sana. Hmm. Dan dari Amerika kita pun kan mengimpor kapas juga cukup banyak yang kita jadikan kain, jadikan benang, kain dan pakaian jadi yang kita reekspor lagi ke Hmm. Amerika. Hmm. Itu juga bisa menjadi apa ya, menjadi alat untuk tawar ke Amerika ya. Hmm. Apakah untuk material yang kita impor dari Amerika kita bikin lalu kita ekspor lagi ke Amerika, apakah juga dikenakan tarif yang sama dengan Oke. 32% itu? Tapi kalau kita bicara sebut saja memang benua Afrika, apakah ini nanti jumlahnya, biayanya, tarifnya akan apple to apple dengan Amerika sendiri? Jika pasar benua Afrika dijadikan alternatif baru? Mungkin enggak ya, karena kemampuan beli Afrika mungkin masih di bawah Amerika dan logistik sistemnya kan masih belum belum Hmm. terbentuk secara baik sekali dibandingkan dengan Amerika. Hmm. Tentu ini masih membutuhkan waktu. Kita seperti mengharap awalnya di Amerika dulu juga sama, Ya. ya kan? Kita masih ada harapan lagi mengharap di Amerika Selatan. Amerika Selatan, negara-negara Mercosur itu kita masih belum serius, padahal kita sudah punya SEPA dengan Chile. Ya. Tapi kita belum isi barang-barang untuk masuk ke Chile dan negara-negara Amerika Selatan itu. Hmm. Mbak Talisa, kalau dikatakan saat ini kan Pak Prabowo sedang menyiapkan tim lobby, tim khusus tingkat tinggi. Sebut saja mungkin tim elit karena ini berkaitan dengan ekonomi di Indonesia juga nantinya. Apa sekiranya yang bisa dilakukan tim lobby tingkat tinggi ini untuk bergain dengan Amerika Serikat? Iya, kami telah mempelajari ya dokumen yang disampaikan oleh National USTR ya, United States Trade Representative. Dia ada national dokumen terkait dengan foreign trade barriers. Jadi alasan-alasan kenapa Indonesia dikenakan itu panjang sekali ya. Jadi kalau saya baca, Indonesia adalah salah satu halaman yang cukup panjang dan detail gitu. Jadi mereka memang detail sekali. Makanya kan kenapa misalkan kayak Malaysia dia lebih rendah tarifnya ya, karena Hmm. sorotan terhadap non tarif barriernya, terhadap isu-isu investasi, isu-isu Ya. pembajakan itu lebih sedikit ya di Malaysia. Nah, kalau di Indonesia tuh banyak sekali hal-hal yang disorot gitu. Ada 11 poin kalau dalam catatan saya itu. Jadi tim elit ini nanti akan menyisir ya seharusnya 11 poin ini. Jadi harus melihat dari argumen mereka seperti apa dan kemudian menyiapkan argumen kita gitu. Jadi karena USTR sendiri menyatakan bahwa mereka terbuka dengan proposal yang disampaikan untuk negosiasi. Nah, jadi Hmm. kan ada selalu room for negotiation. Nah, dari situ kita bisa menyampaikan, misalkan mereka misalkan keberatan dengan beberapa hal ya terkait dengan persyaratan halal misalkan untuk produk-produk pangan dan agriculture-nya. Nah, Indonesia mungkin bisa menyampaikan kenapa Indonesia itu memang perlu ya karena ya penduduknya banyak muslim dan tentu itu halal menjadi suatu kewajiban seperti Hmm. itu. Nah, itu Hmm. kayak dijelaskan seperti itu. Terus kemudian yang mereka juga menyoroti masalah berbelit-belitnya prosedur di perpajakan dan cukai. Nah, Ya. itu mungkin perlu didiskusikan dari tim elit ini kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Bea Cukai bagaimana melakukan simplifikasi dan seterusnya. Jadi ada hal yang memang iya, kita memiliki kelemahan itu, tapi ada hal yang sebetulnya masih bisa kita perjuangkan yang tidak sepenuhnya benar. Jadi kalau saya lihat dari dokumen itu masih ada hal-hal yang ya itu kan mereka istilahnya menuduh ya atau menyoroti kita seperti ini seperti ini. Tapi ada beberapa hal yang harus kita buktikan bahwa itu tidak benar. Tapi memang ada Oke. beberapa hal yang benar sih. Nah, Oke, kalau yang benar tapi yang perlu kita berdasarkan perbaiki. nanti ketika negosiasi terjadi, berapa persen kemungkinannya turun dari 32%? Ada tidak kemungkinan turun setengah dari 32%? Nah, makanya harus didekomposisi faktor-faktornya. Jadi setelah saya juga ya again balik lagi ke dokumen itu. Cuma di dokumen itu nggak ada sih berapa persen karena faktor ABC. Kalau Trump sendiri kan ada dua kelompok. Dia bilang ada tiga lah ya Hmm. masalah tarif yang dikenakan, kemudian non tarif barrier, yang ketiga adalah currency manipulation. Ya. Nah, tiga hal ini yang menurut dia menyebabkan persaingan dagang itu menjadi tidak fair untuk produk-produk Amerika. Nah, jadi kita harus dekompos dulu nih dari tiga faktor ini mana. Jadi kita harus pastikan juga ke Amerikanya sendiri faktornya yang
mana, tapi dari faktor-faktor ini sudah kita siapkan. Jadi kalau currency manipulation bahwa kita bisa buktikan kita tidak melakukan currency manipulation, nah itu berapa persen porsinya di dalam 32 itu gitu loh. Misalkan dari 32 itu disebabkan currency manipulation 10%, disebabkan oleh non tarif barriers 12%, misalkan disebabkan oleh tarifnya itu sendiri itu 10%. Nah, itu kita bisa perjuangkan yang itu. Oh, kita tidak kok melakukan currency manipulation. Mana buktinya Indonesia melakukan currency, padahal di dalam IMF Article 4 itu kita seringkali disebutkan rupiah kita sesuai dengan fundamental. Oke. Nah, berarti kan kita nggak melakukan Ya. currency manipulation, itu kita buktikan. IMF kan Amerika juga di dalamnya, nah itu harus kita Ya. buktikan. Nah, non tarif barrier memang beberapa kita harus argue ya, Ya. kita harus punya ahli-ahli dan expertnya untuk argue terkait Oke. itu. Pak Beni, lalu dari teman-teman eksportir sendiri sudah belum memberikan masukan kepada pemerintah agar negosiasi bisa menjadi titik terang khususnya bagi para eksportir? Ya, kita di GPI kita memberikan input kepada Kadin, dan Kadin mewakili asosiasi di dalam memberikan masukan kepada timnya Presiden, dalam hal ini Pak Menko Perekonomian. Tadi pagi saya ikutin juga secara Zoom pertemuan antara Menko Perekonomian dengan Menteri Perdagangan dan Wamen yang lain, Wamen Keuangan, Wamen Perindustrian, dan Wamenlu, bersama-sama asosiasi yang terkait. Ya. Kadin dan Apindo ada di situ, dan mereka mewakili seluruh pengusaha yang tergabung di organisasi tersebut. Oke. Mbak Telisa, lalu seberapa cepat sebenarnya menurut Anda efek domino dari tarif dagang Amerika Serikat ini ke dampaknya terhadap produksi hingga PHK di sektor industri? Lalu apakah pemerintah Indonesia setidaknya sudah menyiapkan mitigasi? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, jadi gini, untuk ke sektor real itu biasanya kan ada kontrak-kontrak ya, begitu diterapkan mungkin, efeknya itu tidak langsung pada saat itu juga, pasti ada jeda gitu kan kalau untuk ke sektor real. Cuman untuk efek ke sektor keuangannya ini menciptakan ketakutan dan kepanikan, sehingga kalau kita lihat kan pasar uang kita dari sisi nilai tukar Ya. menurun, nah nanti kita besok saham seperti apa. Jadi yang harus kita amankan ini 2 sebetulnya, sektor keuangannya sendiri supaya tidak menjalar efek-efek negatif nih, ini harus kita jaga juga karena rupiah kan sudah melewati batas psikologis ya. Jadi itu yang harus kita jaga juga, kembalikan kepercayaan di situ. Nah, kalau untuk ke sektor realnya sendiri tadi disampaikan oleh Pak Beni ya, memang sudah ada dari Kemenko Perekonomian misalkan ya beberapa langkah-langkah strategis bagaimana untuk melakukan simplifikasi regulasi. Tapi penyelamatan industri dalam negeri juga tetap harus, karena apa? Kita khawatirkan ini banyak negara kan kena tarif ini ya. Betul. Kita akan impor ilegal akan semakin banyak. Nah, ini kan industri kita ini juga banyak kena serangan impor ilegal. Kita kan harus mendukung industri nasional juga tapi tetap smart secara diplomasi. Nah, kita bagaimana mempertahankan industri kita juga, karena kan kita tetap harus mendorong, punya PR kan industrialisasi gitu ya, kita pengen industri kita sebagai motor ekonomi kita. Nah, industri sendiri kan butuh permintaan. Nah, kalau misalkan impor ilegal nanti semakin banyak kan itu menjadi semakin rumit. Makanya sisi trade-nya, negosiasinya harus diperkuat, dan kemudian dari sisi itu ya pengawasan impor ilegal juga harus diperkuat. Dan di sini ada dispute juga terkait dengan beberapa hal lah yang harus logistik dan lain sebagainya harus diperbaiki untuk meningkatkan daya saing. Jadi mitigasinya intinya daya saing kita sih tetap harus kita jaga, karena walau bagaimanapun Amerika juga membutuhkan produk-produk kita. Jadi bagaimana kita membuat produk kita lebih Jadi efisien. sebenarnya pada intinya, pada dasarnya Indonesia juga memiliki daya tawar bagi Amerika Serikat. Terima kasih Mbak Ibu Telisa Aulia Valianti dan juga Pak Beni Sutrisno sudah memberikan perspektif di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.